Nah, khusus edisi hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita menjadi pelopor kesatuan hati, bukannya provokator perpecahan. Nah, karena ada begitu banyak orang hari-hari ini senang memprovokasi sebuah perpecahan. Saya selalu meyakini bahwa orang yang dipakai setan untuk memprovokasi sebuah perpecahan membutuhkan lawatan Tuhan. Mereka memang orang-orang yang bermasalah, tetapi bukan berarti harus dibenci. Karena membenci para provokator perpecahan sama dengan menciptakan perpecahan itu sendiri. Nah, itu sebabnya apa kata firman Tuhan saat kita orang percaya menjadi pelopor kesatuan hati, bukannya provokator perpecahan. Nah, firman Tuhan bilang begini, kita sebagai pelopor kesatuan hati, yang pertama harus memiliki kasih. Ini hal yang sangat sederhana, berita yang sangat lama, nasihat yang paling membosankan, bahkan apa itu soal mengasihi, kasih apa segala. Tetapi bahwa begini, jika Anda atau saudara, Bapak Ibu, sobat muda, engkau ingin menjadi seorang pelopor kesatuan hati, maka engkau harus mengenakan kasih. Di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 dibilang begini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi rupanya kalau ada perpecahan atau bagaimana supaya menjaga agar komunitas kita tidak terjadi perpecahan, maka harus diikat dengan kasih. Jadi saya mau katakan bahwa begini, jangan pernah bosan mendengar berita tentang saling mengasihi, karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya begini, tanpa kasih tidak ada kesatuan, tanpa kasih kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Nah, saudara, tidak ada komunitas yang dapat bersatu tanpa kasih. Orang yang menjadi provokator perpecahan, saya mau katakan bahwa begini, justru adalah orang yang paling layak atau paling pantas, paling prioritas mendapatkan kasih. Kenapa? Karena orang yang menyukai perpecahan biasanya tidak pernah mengalami pengalaman dikasihi, pengalaman dicintai tanpa syarat. Yang dia lihat di sekeliling hanya seputar persaingan. Yang dia lihat di sekeliling hanya seputar pencapaian. Mengejar pencapaian dengan segala cara. Dia tidak pernah memandang yang lain. Yang dia tuju hanya saya harus mencapai sebuah titik. Saya harus mencapai prestasi yang paling tinggi. Masa bodoh dengan caranya. Saya juga melihat yang lain lakukan hal yang sama kok. Kecurangan, bahkan merendahkan orang lain untuk naik. Itu menjadi cara untuk mendapatkan pencapaian. Nah, orang seperti ini, kenapa? Karena memang dia hidup di lingkungan yang hanya mau menerima dia bila dia memiliki pencapaian. Mereka butuh dikasihi. Itu sebabnya bagi orang percaya yang telah memutuskan bahwa dia akan menjadi pribadi sebagai seorang pelopor kesatuan hati, engkau harus mengenakan kasih. Kasih yang dikenakan menggunakan teks Alkitab berarti begini, jangan ditanggalkan. Karena setiap pribadi yang menanggalkan kasih berpotensi menjadi provokator perpecahan. Kemudian yang kedua, sebagai pelopor kesatuan hati, kita juga mesti menjadi orang yang memiliki sikap penerimaan. Saudara, ketertolakan atau penolakan terhadap seseorang hanya karena dia suka membuat masalah, justru akan menciptakan perpecahan itu sendiri. Artinya begini, penolakan terhadap orang-orang yang kita anggap tidak bisa menyatu dengan kita, tidak bisa sama rohnya seperti kita, justru adalah benih-benih awal sebuah perpecahan. Penerimaan berarti mengasihi sekalipun orangnya pernah melakukan kesalahan. Justru orang-orang yang pernah berbuat salah, orang-orang yang menjadi troublemaker adalah orang-orang yang harus
mendapatkan perlakuan diterima apa adanya. Karena sama seperti orang yang menjadi provokator perpecahan biasanya hidup atau dikelilingi oleh komunitas orang-orang yang tidak mengasihi dia, begitu pula orang-orang yang menjadi orang-orang yang terluka oleh karena penolakan. Mereka orang-orang yang buat masalah seperti itu biasanya karena memang ya dia hidup dalam lingkungan yang hanya mau menerima dia kalau dia nggak pernah salah. Ya kan, tapi kalau kamu udah buat salah, udah kamu langsung terlempar atau dilempar, ditolak. Dia nggak bisa lagi datang ke sebuah komunitas karena komunitas itu hanya menggunakan standar yang boleh gabung adalah orang yang tidak pernah salah. Tetapi bagi seorang pelopor kesatuan hati, justru orang yang pernah salah, ketika dia terima apa adanya, dia sedang membangun komunitas orang-orang yang dipulihkan Tuhan untuk memulihkan hidup orang lain. Dan kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, sebagai seorang pelopor kesatuan hati, kita juga mesti berdoa supaya kemuliaan Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi komunitas kita. Yesus menggenapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan juga pemikiran para nabi. Dalam Mazmur 133 dikatakan bahwa begini, saya rangkum buat Anda, kesatuan, kerukunan harus tercipta dulu, baru kemuliaan Tuhan datang. Tetapi Yesus menggenapi itu semua, bahwa manusia pada akhirnya harus ditolong oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak campur tangan, kita tidak bakal mungkin menjadi rukun. Itu makanya di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22, Yesus berkata begini, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Yesus menggenapi apa yang ditulis di dalam Mazmur 133, di mana kerukunan harus ada dulu, baru kemudian kemuliaan. Yesus berkata, kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku berikan kepada orang percaya, kepada komunitas orang percaya. Supaya apa? Supaya mereka bisa rukun, supaya mereka bisa satu. Saudara, virus perpecahan atau strategi iblis yang memakai manusia untuk menjadi provokator perpecahan, itu pekerjaan kuasa kegelapan. Tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dikalahkan hanya dengan sekedar memiliki niat baik. Niat baik itu bagus, tetapi niat baik tidak cukup untuk melawan kuasa kegelapan, muslihat kuasa kegelapan. Kita butuh kemuliaan Tuhan. Perhatikanlah di sekitar Bapak Ibu, di tempat di mana tidak ada kesatuan, biasanya juga tidak ada kemuliaan, karena tidak mungkin kesatuan terjadi tanpa kemuliaan. Nah, Tuhan telah memberikan kemuliaannya kepada kita. Berarti begini, setiap kita berpotensi atau komunitas kita memiliki potensi untuk menjadi satu, untuk menjadi rukun. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Kalau ada komunitas orang percaya yang susah menjadi satu hati, yang susah menjadi satu roh, berarti begini, mereka telah lebih dahulu menyingkirkan kemuliaan Tuhan dari dalam hidup mereka. Nah, doa saya bagi Bapak Ibu yang telah berkomitmen menjadi pelopor kesatuan hati dalam komunitas Anda, kenakanlah kasih, milikilah hati penerimaan terhadap orang-orang. Kalaupun mereka pernah salah, ajarkan mereka, atau biarlah mereka yang pernah salah berjumpa dengan pengampunan yang itu ditemukan Tuhan di dalam hati kita. Dan yang terakhir, kita perlu kemuliaan Tuhan. Tuhan telah membaginya di dalam diri kita. Kalau kita mau, kita dapat mengalirkan kemuliaan itu, bukan saja untuk pelayanan pribadi kita, bukan saja untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada kita dapat kita pakai untuk membangun kesatuan hati di kalangan orang percaya, dan kemudian kita bawa kepada dunia di sekitar kita. Demikian renungan saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.